Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedik Rapatmata Dulfa dengan NIM 2205011130. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan media dan digital dengan dosen pengampu Ibu Sumaya Abdullah. Di sini saya mengangkat tema tentang toko kelontong. Toko kelontong adalah toko kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako, makanan ringan, minuman, perlengkapan mandi, serta barang-barang rumah tangga lainnya. Toko ini biasanya dikelola oleh perorangan atau keluarga dan berlokasi di lingkungan permukiman, sehingga mudah dijangkau oleh warga sekitar. Meskipun skalanya kecil dan pilihan barang terbatas, toko kelontong memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pasar atau supermarket. Selain itu, toko kelontong juga dikenal karena fleksibilitasnya seperti melayani pembelian serta eceran dan memberikan kelonggaran pembayaran bagi pelanggan tetap. Keberadaan toko kelontong tidak hanya mendukung kebutuhan harian warga, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu juga, toko kelontong juga sering memberi kemudahan bagi pelanggannya dengan sistem pembelian secara eceran dan kadang menerima pembayaran secara utang bagi pelanggan tetap. Toko kelontong adalah usaha retail tradisional yang memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan masyarakat lokal. Toko kelontong menawarkan produk-produk yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dengan suasana yang lebih personal dan dekat dengan komunitas lokal. Namun, toko kelontong seringkali menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan sehingga memerlukan strategi promosi dan pemasaran yang efektif seperti menggunakan konten sosial media. Target pasar dari toko kelontong yaitu target pasar untuk solusi promosi toko kelontong adalah toko kelontong di Indonesia yang ingin meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Segmentasi audiensnya meliputi pemilik atau pengelola toko kelontong dengan umur 20-50 tahun, berlokasi di area perkotaan atau pedesaan di Indonesia, yang aktif menggunakan media sosial dan mencari solusi untuk meningkatkan bisnis mereka. Model bisnis dari toko kelontong yaitu seperti elemen value proposition dengan deskriptif, menawarkan produk kebutuhan sehari-hari dengan kemudahan akses dan harga kompetitif. Yang kedua juga, customer segment dengan deskriptif, masyarakat lokal umur 20-50 tahun. Dan yang ketiga, channels dengan deskriptif, toko fisik, media sosial, dan platform e-commerce. Dan yang keempat, customer relationship dengan deskriptifnya personal melalui interaksi langsung dan media sosial. Dan selanjutnya, revenue stream dengan deskriptif penjualan produk, langganan, dan promosi. Dan selanjutnya juga key resources yang deskriptifnya toko fisik, produk dan teknologi, dan selanjutnya key activities dengan deskriptif pengelolaan toko, pengadaan produk dan promosi. Dan selanjutnya juga key partnership dengan deskriptif supplier produk, platform e-commerce, dan layanan pengiriman. Dan yang terakhir pula cost struktur dengan deskriptifnya biaya operasional toko, biaya pengadaan produk, dan biaya promosi. Strategi pemasaran digital dari toko kelontong yaitu pertama media sosial, yang dimana
menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk promosi produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang kedua, konten marketing, yang dimana membuat konten menarik seperti video, foto, dan blog post tentang produk dan tips belanja untuk menarik pelanggan. Dan yang ketiga, email marketing, dengan mengirim email promosi dan newsletter kepada pelanggan loyal untuk meningkatkan penjualan. Dan yang keempat, search engine atau SEO, optimasi website toko kelontong agar muncul di halaman pertama hasil pencarian Google. Dan yang terakhir pula, iklan online, dengan cara menggunakan iklan online seperti Google Ads dan Facebook Ads untuk meningkatkan visibilitas dari penjualan. Sumber pendapatan dan keuangan dari toko kelontong yaitu sumber pendapatannya seperti penjualan produk kebutuhan sehari-hari, langganan produk tertentu, dan promosi dan iklan. Yang keuangan sederhananya seperti pemasukan, pendapatan dari penjualan produk dan langganan, dan pengeluarannya seperti biaya operasional toko, biaya pengadaan produk, dan biaya promosi. Dan hitungan labanya yaitu selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Peran media sosial dalam menjalankan usaha yaitu promosi, di mana media sosial dapat digunakan untuk promosi produk dan jasa kepada pelanggan potensial. Yang kedua, interaksi. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan sehingga dapat membangun hubungan yang lebih dekat. Dan yang ketiga, branding. Media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan membangun citra usaha. Dan yang terakhir pula, penjualan media sosial dapat digunakan sebagai saluran penjualan online untuk meningkatkan pendapatan. Baik, sekian dari presentasi saya tentang toko kelontong. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.